Selamat malam pendengar sekalian. Saat ini lewat jam 12 malam dan kalian kembali lagi di Midnight Radio. Kalian masih bersama saya, Aranea Ardianti. Saya akan menemani kalian sampai jam 3 waktu Indonesia Barat dengan berbagai cerita menarik. Hari ini saya bertemu Tessia. Ya, si Beast of Rage dari Gathering. Saat kami lagi minum teh dan dia tiba-tiba nanya, menurut lu viable gak sih jadi VTuber di dark web? Singkatnya, dia baru nonton video channel misteri soal dark web. Sekarang dia lagi gali-gali soal topik itu. Terus, karena dia VTuber, dia kebayang soal topik ini. Seberapa viable VTuber di dark web? VTuber di clear web aja sering susah dapat penonton. Ini dia mau ke dark web. Kocak juga. Terus kontennya ntar mau apa? Nobar pornografi berbahaya? Atau mungkin mukbang narkoba? Kelainan membunuh bayaran? Tapi pendengar, saya memang familiar dengan bisik-bisik kalau ada sejumlah orang yang jadi VTuber di dark web. Yang paling terkenal mungkin Saki Petrovna. Dia sudah aktif sejak awal 2018. Itu sebelum banyak nama terkenal dari agensi Jepang tertentu. Berarti avatarnya adalah gadis berambut hitam berkacamata yang pakai seragam tentara Rusia. Saki Petrovna ini ceritanya sudah sampai ke clear web juga. Mungkin kalian pernah dengar ada creepypasta soal dia. Jadwal stream Saki tidak tentu. Bahkan lokasi dia stream pun tidak tentu. Soalnya situs-situs yang dia pakai buat stream itu jenis situs yang berbahaya. Yang menyimpan materi seperti video pembunuhan nyata, pornografi, dan versi bajakan film blockbuster. Setiap situs seperti itu jadi terlalu besar, pihak berwajib akan menutupnya. Dan ya, pihak berwajib juga bisa mengakses dark web. Tolong jangan heran. Meski situasinya begitu, Saki Petrovna masih aktif sampai 2021. Terakhir dia upload video itu 26 Maret 2021. Semua konten dia itu sama. Saat stream aktif, dia akan memelototi penonton tanpa berkedip selama 10 detik. Terus, tepat 10 detik, dia akan mulai membaca angka. Apa arti angka-angka itu? Bahkan saya pun tidak yakin. Pendengar sekalian mungkin sudah pernah dengar yang namanya number station. Siaran radio yang isinya juga orang misterius mengucapkan angka-angka random. Number station sih diduga sebagai siaran mata-mata untuk memberi instruksi bagi intel di daerah tertentu, terutama di saat perang dingin dulu. Tapi jujur, saya curiga Saki itu bukan number station. Number station sendiri formatnya begitu supaya tidak mencolok. Si Saki ini stream pakai avatar VTuber. Avatarnya cukup imut pula. Itu terlalu menarik perhatian. Stream dia pernah sampai 200 penonton. Jadi orang-orang nemu dia, terus mereka nge-share itu di image board dan forum. Lalu orang berbondong-bondong datang nonton. Sekarang, fan art soal Saki mulai beredar di Twitter dan Facebook. Beberapa ilustratornya bahkan nggak tahu yang mereka gambar siapa. Tapi mereka merasa dia lucu. Kalau dia beneran mata-mata, ini sih saya rasa sudah fail. Nama besar lain mungkin Koi Hanasaki. VTuber dengan avatar cewek seksi. Tapi suaranya om-om berat. Koi streaming di salah satu layanan aman di dark web. Layanan itu sudah ada sejak 2017 dan masih berdiri sampai sekarang. Salah satu alasannya adalah moderasi di sana seketat beberapa situs clear web. Sampai mungkin kebanyakan konten di sana bisa saja di-upload ulang ke YouTube dan nggak ada masalah selain DMCA. Yang kocak dari Koi ini adalah jenis kontennya. Kebanyakan konten dia sebenarnya umum banget, kayak main game, free talk, karaoke. Yang paling berpotensi masalah mungkin cuma dia nobar film, tapi filmnya dia putar penuh di streamnya. Selain itu sih, dia bisa dibilang normal. Malah banyak VTuber mainstream yang kontennya lebih aneh dari dia. Saya dengar tadinya dia streamer biasa. Terus habis dia stres sama masalah YouTube dan Twitch,
Dia pindah ke dark web. Dia kayaknya senang stream di sana meski penontonnya cuma kisaran 20 maksimal. Dia masih stream rutin 3 kali sepekan. Selain mereka, ada beberapa orang yang mulai pakai avatar VTuber buat mengomentari video snuff atau penyiksaan. Mereka nggak menarik minat saya. Sebagian besar orang itu, kalau gimmick nonton tayangan kejinya dikesampingkan, benar-benar terasa hambar. Ketimbang yang gituan, saya sih lebih tertarik sama Church of Nothingness. Church of Nothingness ini unik. Hostnya adalah perempuan yang pakai live 2D biarawati. Isi siarannya kebanyakan khotbah. Serius. Perempuan yang gak pernah menyebut namanya ini rutin setiap minggu menyampaikan semacam sermon untuk pendengarnya. Komunikasinya satu arah. Ada fitur chat, tapi sejauh ini dia nggak pernah berinteraksi dengan pendengarnya. Saya pernah iseng mengikuti salah satu ceramahnya. Dia intinya menyampaikan kalau kehidupan ini tidak ada makna, dan yang akan menanti kita setelah mati hanya kehampaan. Jadi, mari kita bersikap baik kepada satu sama lain, karena hanya ini kesempatan hidup yang kita punya. Saya takjub orang ini siaran di dark web, dan ajaran yang dia sampaikan pada dasarnya mengajak pendengarnya berbuat kebaikan. Terutama karena dia sepertinya percaya banget kalau kita hidup di semesta yang ampas. Dimana kalau kita sudah mati, ya kita musnah. Dan di luar sana ada berbagai makhluk mengerikan yang bisa menghancurkan bumi kalau mereka mau. Mereka belum melakukannya hanya karena mereka menganggap kita tidak penting. Biasanya orang yang kepercayaannya begini ya, cuma teriak-teriak kalau dunia akan kiamat. Bersiap-siaplah. Atau mari kita memuja para dewa kuat di luar semesta yang dapat menghancurkan kita kalau dia mau. Tapi dia malah menghimbau supaya kita menghibur orang lain, membuat orang lain tersenyum, gitu-gitu. Ajaib sekali bukan? Saya jadi pengen ketemu dia. Di sisi lain, mungkin bakal ngeri juga ya kalau saya tatapan langsung sama dia. Atau sama perwakilan Church of Nothingness yang lain. Selain khotbah rutin, Church of Nothingness ini juga punya konten lain. Isinya adalah seseorang dengan kamera bertamu ke orang lain. Sementara si biarawati tanpa nama mengomentari apa yang sedang terjadi. Si pemegang kamera ini, seorang perempuan yang tampaknya beda lagi dari si biarawati, lalu akan menyampaikan kepada orang yang ia temui untuk berhenti melakukan kejahatan. Church of Nothingness akan membantu dia kembali ke jalan yang benar. Masalahnya, sepertinya ada yang aneh sama si pemegang kamera ini. Setiap si pemegang kamera ketemu sama orang yang ingin dia ajak bicara. Orang yang ingin dia ajak bicara itu antara mendadak jadi pucat pasi dan gemetaran. Atau kabur. Ada video di mana si pemegang kamera berdiri di depan sebuah rumah kan. Si pemegang kamera ini memanggil. "Siapa?" tanya si pemilik rumah. Suara si pemilik rumah waktu itu kedengaran masih tenang. Jadi seharusnya dia bahkan gak tahu siapa yang berkunjung ini. Begitu dia buka pintu, si pemilik rumah hampir teriak. Dia juga punya anak kan. Si anak itu langsung nangis dan ngompol. Ujung-ujungnya si pemegang kamera diizinkan untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Di mana si pemegang kamera kemudian menyampaikan kalau si ibu itu diduga bertanggung jawab atas menghilangnya beberapa pendaki yang melewati jalur ini. Dia lalu meminta sang ibu untuk meninggalkan jalan kejahatan. Church of Nothingness dan anggota-anggotanya akan bersedia membantu sang ibu untuk menghilangkan hasrat gelap yang mempengaruhi pikirannya. Selama si pemegang kamera mengatakan semua itu,
Si ibu nangis dan berulang kali memohon supaya dia jangan dibunuh. Kalau kasusnya begini, rasanya si juru kamera mungkin ditemani sama orang-orang bersenjata ya. Jadi, yang dia temui langsung takut dan gak berani ngapa-ngapain. Masalahnya begini, kalau kalian melihat video Church of Nothingness, coba cek baik-baik bayang-bayangan di video. Si pemegang kamera itu berhati-hati banget. Dia biasanya nggak memperlihatkan satupun organ tubuhnya. Sorotan kameranya nggak pernah memperlihatkan kakinya. Dia nggak mengetuk pintu, jadi tangannya nggak kelihatan. Tapi di beberapa bagian ada bayangan yang seharusnya berasal dari dia dan bentuknya nggak kayak bayangan manusia. Lebih kayak gumpalan besar yang abstrak. Itulah pendengar sekalian, VTuber-VTuber menarik yang saya temukan di dark web. Saya sih tetap merasa kalau dari kacamata biasa, jadi VTuber di dark web ya bukan pilihan yang viable. Kecuali tujuannya cuma mau jadi bahan creepypasta kayak Saki Petrovna. Atau kalian pengen bertingkah lebih bebas di YouTube daripada di YouTube atau Twitch seperti yang dilakukan oleh si Koi. Saya masih punya banyak cerita menarik untuk hari ini. Saya akan kembali setelah jeda musik berikut ini. Sampai jumpa.